Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Prajamuda Karana yang memiliki arti orang-orang berjiwa muda dan suka berkarya. Kepramukaan adalah kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan. Menurut Baden Powell sendiri, kepramukaan dianggap kegiatan yang menantang dan mendidik untuk dilakukan. Gerakan Pramuka adalah nama organisasi atau wadah pendidikan non-formal sebagai tempat pramuka bernaung. Gerakan Pramuka diresmikan pada tahun 1961 yang sebelumnya dikenal dengan nama Pandu. Jadi secara singkatnya dapat diartikan bahwa pramuka itu orangnya, kepramukaan itu kegiatannya, dan gerakan pramuka itu organisasi atau tempat dilakukannya gitu. Sejarah kepramukaan Indonesia. Dari gagasan Baden Powell yang cepat menyebar melalui buku Scouting for Boys hingga Hindia Belanda, berdirilah organisasi kepanduan yang kemudian berkembang dan mandiri bernama Nederlands Indisch Padvindersvereniging. Lalu, tokoh-tokoh kebangsaan berniat mendirikan Padvinders untuk anak bangsa, dan kemudian berdirilah Javans Padvinders Organisasi. Disusul dengan Taruna Kembang, Padvinders Muhammadiyah, yang kemudian menjadi Hizbul Wathan. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Gerakan Kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda. Kiai Haji Agus Salim mencetuskan idenya dengan mengganti Padvinders dengan Pandu. Dalam perjuangannya melawan penjajah, para Pandu ikut terjun dan saling bahu-membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember tahun 1945. Pada tanggal 16 September tahun 1951, terbentuklah Ikatan Pandu Indonesia. Pada tahun 1954, terbentuklah organisasi Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia dan Kepanduan Putri Indonesia yang melebur menjadi Persatuan Kepanduan Indonesia. Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei tahun 1961. Namun pada tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai Hari Pramuka karena secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan secara umum dan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Panji sebagai penghargaan keikutsertaannya berjuang mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Bentuk lambang Gerakan Pramuka adalah gambar bayangan tunas kelapa, di mana lambang tersebut memiliki arti kiasan. Yang pertama yaitu buah kelapa atau nyiur dalam keadaan tumbuh atau yang dinamakan dengan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Yang kedua yaitu buah kelapa atau nyiur dapat bertahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya kuat dan ulet, serta
besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan hidup. Yang ketiga, kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja. Ini mengandung arti bahwa pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Yang keempat, kelapa atau nyiur tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti bahwa setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima, akar kelapa atau nyiur kuat. Ini mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar atau landasan yang baik, benar, dan kuat. Yang terakhir yaitu kelapa atau nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Ini mengandung arti bahwa pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dengan begitu, gerakan pramuka diharapkan dapat menanamkan sifat dan keadaan seperti yang termaktub dalam arti kiasan lambang tunas kelapa tersebut pada setiap anggota gerakan pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka. Yang pertama yaitu ada pramuka utama gerakan pramuka. Di bawahnya ada majelis pembimbing, meliputi di tingkat nasional ada Mabinas, di tingkat daerah ada Mabida, di tingkat cabang ada Mabicab, di tingkat ranting ada Mabiran, dan di tingkat gugus depan ada Mabigus. Di bawahnya lagi ada musyawarah kuartir, meliputi musyawarah nasional atau Munas, musyawarah daerah atau Musda, musyawarah cabang atau Muscab, musyawarah ranting atau Musran, dan musyawarah gugus depan. Di bawahnya lagi ada kuartir dan koordinator gugus depan, meliputi kuartil nasional atau Kuarnas, kuartil daerah atau Kuarda, kuartil cabang atau Kuarcap, dan kuartil ranting. Di bawahnya lagi ada gugus depan. Di bawah gugus depan ada satuan karya atau SAKA. Lalu yang terakhir ada Badan Kelengkapan Kuartir, meliputi Dewan Kehormatan, Lembaga Pendidikan Kepramukaan, Dewan Kerja Pramuka dan Pandega, Pimpinan Satuan Karya Pramuka atau SAKA, Pembantu Andalan, dan Badan Usaha Kuartir. Syarat kecakapan umum atau SKU merupakan syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati atau melalui ujian-ujian tertentu yang telah ditetapkan. Tingkatan SKU golongan siaga. Yang pertama yaitu ada tingkat siaga mula. Pramuka siaga akan mendapatkan tanda kecakapan di tingkat siaga mula apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada tingkatan ini. Yang kedua yaitu tingkat siaga bantuk. Pramuka siaga akan mendapatkan tanda kecakapan pada tingkat siaga bantuk apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada tingkatan ini. Yang ketiga yaitu ada tingkat siaga tata. Pramuka siaga akan mendapatkan tanda kecakapan pada tingkat siaga tata apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada tingkatan ini juga. Seperti itu. Selanjutnya ada syarat kecakapan umum untuk pramuka penggalang. Yang pertama yaitu ada tingkat penggalang ramu. Pramuka penggalang dapat diberikan penghargaan dan berhak untuk memakai tanda kecakapan penggalang ramu apabila telah selesai sekurang-kurangnya 8 kali latihan berturut-turut. Yang kedua, tingkat penggalang rakit.
Penggalang dapat diberikan penghargaan dan berhak untuk menggunakan tanda kecakapan penggalang rakit apabila telah selesai, yaitu telah selesai sekurang-kurangnya 10 kali latihan berturut-turut. Yang ketiga, yaitu ada tingkat penggalang terap. Pramuka penggalang berhak untuk menggunakan tanda kecakapan penggalang terap apabila telah selesai sekurang-kurangnya 12 kali latihan berturut-turut. Selanjutnya yaitu tanda kecakapan umum atau TKU. TKU merupakan sebuah tanda yang berbentuk lambang yang diberikan kepada anak-anak pramuka yang sudah menyelesaikan tugas yang berada pada buku saku Syarat Kecakapan Umum atau buku SKU. Tanda kecakapan umum untuk pramuka siaga. Tanda kecakapan umum untuk pramuka siaga berbentuk bunga kelapa kuncup berwarna hijau dengan gambar bunga kelapa berwarna putih. Tanda kecakapan umum pramuka siaga terdiri atas yang pertama yaitu tanda kecakapan umum untuk siaga mula, yaitu hanya satu susun saja. Yang kedua, tanda kecakapan umum untuk siaga bantu, yaitu 2 susun. Dan tanda kecakapan umum untuk siaga tata terdiri dari 3 susun tandanya, seperti itu. Tanda kecakapan umum pramuka siaga atau TKU pramuka siaga dikenakan di lengan baju sebelah kiri. Tanda kecakapan umum atau TKU untuk pramuka penggalang berbentuk bunga kelapa mekar berbentuk huruf V berwarna dasar merah dengan gambar bunga kelapa bertangkai 3 berwarna putih. Tanda kecakapan umum pramuka penggalang terdiri atas yang pertama yaitu tanda kecakapan umum penggalang ramu yang terdiri dari 1 susun tandanya. Yang kedua yaitu ada tanda kecakapan umum penggalang rakit yang terdiri dari 2 susun. Dan tanda kecakapan umum penggalang terap yang terdiri dari 3 susun. Tanda kecakapan umum pramuka penggalang atau TKU pramuka penggalang dikenakan di lengan baju sebelah kiri. Tanda kecakapan umum atau TKU akan didapatkan oleh anggota pramuka baik siaga maupun penggalang apabila telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pada tingkatan masing-masing. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.